Oke teman-teman, kita jumpa lagi. Sesuai janji saya, kali ini kita akan membahas mengenai kasus Minapadi Asset Management. Sebenarnya ini berita udah agak lama, sudah hampir sebulan yang lalu. Tapi karena masih relevan dan menurut saya ada hal menarik yang bisa kita pelajari, maka saya putuskan untuk membahas masalah ini. Oke, saya cerita secara singkat dulu. Saat ini OJK sudah membekukan 6 produk reksadana milik Minapadi Asset Management karena Minapadi diduga melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran apa yang dilakukan Minapadi? Lalu hal apa yang dilanggar dan ada kisah menarik apa dari kasus ini? Oke. Saat ini saya sudah kumpulkan 3 artikel mengenai Minapadi Asset Management. Dan saya hanya ambil poin-poin yang pentingnya saja. Jadi bagi yang mau tahu cerita lengkapnya silahkan cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari artikel pertama. Artikel pertama berasal dari kumparan.com, tanggal 9 Juni 2020. Fakta-fakta kasus Minapadi yang sebabkan triliunan dana nasabah mengendap. Kasus pembubaran 6 reksadana milik PT Minapadi Asset Management atau MPAM yang membuat 6.000 nasabah kehilangan dana sekitar 6,6 triliun masih terus bergulir. Kini, para nasabah menunggu itikat baik dari MPAM untuk mengembalikan dana mereka sesuai janji awal saat memasarkan produk reksadana. Berikut kumparan merangkum fakta-fakta soal kasus Minapadi yang sebabkan dana nasabah mandek senilai 6,6 triliun. Tawarkan imbal hasil tetap, Minapadi langgar aturan investasi. Minapadi melanggar ketentuan investasi dalam menawarkan produk reksadana. Mereka mengiming-imingi imbal hasil pasti atau fixed return dengan angka 11% untuk waktu 6-12 bulan. Bahkan, imbal hasil dijanjikan bisa lebih tinggi. Kalaupun kurang dari 11% karena fluktuasi harga, maka MPA menjamin sisa imbal hasil untuk menggenapi angka 11% akan ditransfer ke rekening pribadi si nasabah. Padahal dalam investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti. Semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Inilah yang dilanggar oleh Minapadi Asset Management, yaitu menawarkan imbal hasil pasti atau fixed return dengan angka 11% untuk waktu 6-12 bulan. Karena secara prinsip, dalam investasi tidak ada imbal hasil atau bunga pasti. Itu prinsipnya. Semua berfluktuasi mengikuti harga pasar. Oke. Ini adalah poin yang penting. Ya, saya rapikan dulu. 6-12 bulan di nasabah. Oke. Lanjut ya. Penempatan investasi di 6 jenis reksadana Minapadi yang dibubarkan OJK ini minimum 500 juta hingga 1 miliar. 6 produk reksadana dibubarkan OJK. 6 reksadana milik MPAM tersebut kemudian dibubarkan OJK melalui surat bertajuk perintah untuk melakukan tindakan tertentu yang ditujukan kepada direksi Minapadi Asset Management. Surat tersebut memutuskan 6 produk RD yang harus dibubarkan perseroan adalah ini rinciannya. Oke. Nah, ini ada poin yang menarik lagi. Nasabah tuntut dananya kembali. Salah satu nasabah MPAM, Unitan, perempuan berusia 65 tahun, menuntut dananya dikembalikan. Sejak 2014, ia telah berinvestasi ratusan juta rupiah di reksadana milik MPAM. Kepada kumparan, Yuni bercerita bahwa reksadana Minapadi yang dia punya tak bisa dicairkan sejak November 2019. Jadi di akhir tahun lalu, karena sekarang kan Juni 2020 ya. Setelah mencari tahu, dia kaget bukan kepalang, ternyata produk investasinya sudah dibubarkan OJK, namun tidak ada informasi apapun dari pihak manajemen. Memang selama beberapa tahun masuk dana pokok dan bunganya.
Saya masuk dari tahun 2014, selama itu selalu benar, setiap 6 bulan kembali 100%, modalnya balik, ditambah bunga 11%. Nah, investasi terakhir, November 2019, jatuh tempo kok nggak dibayar. Baru dibilang sama teman-teman dilikuidasi, bingung saya ucapnya. Oke, kisah Ibu Yunitan ini juga cukup menarik, karena dia mengaku dia mulai berinvestasi dari 2014, kemudian baru dipermasalahkan di akhir tahun 2019, yaitu sudah 5 tahun, gitu kan. Jadi cukup lama sekali gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kita lanjut ke artikel yang kedua, yaitu dari CNBC Indonesia, tanggal 19 Februari 2020. Dalam berliku selesaikan likuidasi 6 reksadana Minapadi. Oke. Kurang lebih ceritanya hampir sama. Nah, cerita likuidasi 6 reksadana tersebut terjadi karena OJK menemukan bahwa 2 reksadana yang dikelola perseroan dijual dengan janji return pasti atau fixed return, masing-masing 11% antara waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Sama ya. Nah, tentu prinsip ini bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 39 POJK 04/2014 tentang agen penjual efek reksadana. Di pasal 37.d tertera, agen penjual efek reksadana dilarang memastikan atau menjanjikan hasil investasi. Oke. Ini poin pentingnya juga. Ini dari artikel yang kedua. Ya. Kemudian kita akan ke artikel yang ketiga dari kumparan.com, tanggal 8 Juni 2020. Dana 6 triliun nyangkut di reksadana Minapadi, OJK bungkam. Oke. Ceritanya kurang lebih hampir sama. Nah, yang menarik adalah di sini Bu Yunitan lebih rinci soal kronologisnya, ya kan? Otoritas Jasa Keuangan belum mau buka suara soal kasus pembubaran 6 reksadana milik PT Minapadi yang membuat 6.000 nasabah kehilangan dana sekitar 6,6 triliun. Kumparan telah mencoba mengkonfirmasi ke juru bicara OJK, Sekar Putih Jarot, melalui pesan teks, namun hingga tulisan ini diturunkan, OJK belum memberikan tanggapan apapun. Oke, tapi ingat ya, ini tanggalnya tadi tanggal 8 Juni ya. Di artikel pertama itu yang sudah lebih baru, kemudian baru ada tanggapannya dari OJK gitu kan. Tapi bukan itu yang penting. Beberapa nasabah Minapadi Asset Management mencoba berkirim surat kepada OJK untuk meminta bantuan menjembatani kasus tersebut. Yunitan, perempuan berusia 65 tahun yang uangnya nyangkut ratusan juta rupiah di Minapadi Asset Management, sudah 2 kali mengajukan permohonan kepada otoritas keuangan tersebut. Namun responnya tak memuaskan. Saya sudah 2 kali kirim ke OJK, yang pertama tidak dijawab, hanya dibaca saja. Yang kedua dijawab tapi hanya akan disampaikan ke bagian terkait, tuturnya kepada kumparan. Nah, ini yang menarik. Dalam surat elektronik yang dikirimkan tersebut, Yuni telah menuliskan secara rinci kronologi perjalanan investasinya selama 5 tahun di Minapadi. Termasuk juga menjelaskan salah satu alasan yang membuat Yuni akhirnya yakin berinvestasi pada perusahaan tersebut. Alasan itu tidak lain karena Minapadi mengklaim aktivitas mereka di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan kepastian adanya pengawasan dari OJK itulah saya mulai membeli produk MPAM sejak 8 Oktober 2014 sampai 12 Oktober 2019. Sudah 5 tahun. Berarti ya, tulis Yuni pada dalam suratnya. Alasan inilah yang juga membuat Yuni heran, karena OJK baru mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan Minapadi
setelah bertahun-tahun perusahaan tersebut memasarkan produk dengan menawarkan imbal hasil pasti atau fixed rate. Bahasa sederhananya, Bu Yuni ini heran kenapa OJK baru mengetahui ada pelanggaran dari perusahaan yang seharusnya diawasi oleh OJK setelah bertahun-tahun perusahaan itu melakukan pelanggaran. Oke, ini poin yang menarik. Ini dari artikel yang ketiga. Oke, kita rapikan dulu. Ya, ini sisanya adalah rincian dari suratnya Bu Yuni, kisahnya Bu Yuni. Ini juga adalah email yang dikirim Bu Yuni kepada OJK. Ya, jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih detail, silakan baca nanti di linknya saja. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya ya. Oke, dari apa yang kita kumpulkan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Minapadi itu produknya dibekukan karena dia melakukan pelanggaran. Pelanggarannya apa? Karena menawarkan imbal hasil pasti, yaitu fixed return. Ya kan? Dan ini bertentangan dengan peraturan OJK nomor 39 POJK 04 2014 di pasal 37 poin D, yaitu agen penjual efek reksadana dilarang memastikan atau menjanjikan hasil investasi. Nah, di sini saya juga sudah di sini ada peraturan OJK yaitu nomor 39 POJK 04 2014. Sama ya kan? Ini ya. Kita cari di pasal 37, benar atau tidak? Pasal ini 39, 37. Ini ya. Pasal 37. Saya perbesar dulu ya. Pasal 37. Agen penjual efek reksadana dilarang poin D memastikan atau menjanjikan hasil investasi. Oke. Sampai sini saya setuju, tidak ada masalah. Yang namanya investasi memang tidak boleh menjanjikan hasil tetap per sekian waktu. Untuk detailnya silakan lihat video saya mengenai 2 pertanyaan untuk mendeteksi investasi bodong. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini dari artikel ketiga. Alasan kenapa Bu Yuni masuk ke investasi Minapadi adalah karena Minapadi mengklaim aktivitas mereka berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan kepastian adanya pengawasan dari OJK itulah saya mulai membeli produk MPAM. Sejak 8 Oktober 2014 sampai 12 Oktober 2019, 5 tahun. Ya kan? Dan ini yang membuat Ibu Yuni heran, kenapa OJK baru mengetahui adanya pelanggaran setelah bertahun-tahun terjadinya pelanggaran itu, gitu loh. Ya kan? Nah, dari sini ada 2 hal yang menarik, yaitu 1, Ibu Yuni membeli karena reksadana ini dalam pengawasan OJK atau resmi, ya kan? Bisa dibilang ini produk resmi karena terdaftar dan diawasi oleh regulator dalam negeri. Poin kedua yang menarik adalah tapi perlu 5 tahun bagi si pengawas, yaitu si OJK, untuk menyadari bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang seharusnya mereka awasi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Ibu Yuni beli karena reksadana ini dalam pengawasan OJK. Ini artinya kalau tidak dalam pengawasan OJK, bisa jadi Ibu Yuni tidak akan membeli produk ini.
ya kan? Hal yang wajar kalau orang awam akan menganggap kalau sudah terdaftar secara resmi, maka itu pasti aman, ya kan? Dan secara otomatis tingkat kewaspadaannya berkurang karena sudah terdaftar secara resmi, ya kan? Tapi masalahnya kalau sudah terdaftar pun tapi orang awam masih bisa terjebak seperti Ibu Yuni ini dan teman-temannya yang lain, maka pertanyaan saya adalah seberapa pentingkah label dalam pengawasan regulator itu, gitu loh, ya kan? Kalau orang awam masih harus memahami yang namanya deposito, batasan bunganya sekian persen baru dijamin, kalau di atas itu tidak, atau kalau untuk produk investasi maka aturannya harus begini, terus kalau trading maka aturannya harus begitu, beda lagi. Nah, kalau orang awam harus memahami detail dari aturan-aturan itu semua, dan yang seperti kita ketahui bahwa edukasi terhadap aturan-aturan itu kan sangat minim ya. Nah, kalau orang awam masih harus memahami detail-detail dari aturan-aturan itu, pertanyaannya adalah seberapa pentingkah label dalam pengawasan regulator atau label sudah terdaftar secara resmi. Kan begitu, ya kan? Label sudah terdaftar secara resmi atau dalam pengawasan regulator itu kan seharusnya memberikan rasa aman bagi orang awam. Tapi bahwa masyarakat awam masih bisa terjebak oleh produk-produk yang berlabel dalam pengawasan regulator itu kan eh, apa namanya ya, ironis gitu loh, ya kan? Apalagi kalau kita memperhitungkan fakta kedua, yaitu butuh 5 tahun bagi si pengawas untuk menyadari adanya pelanggaran dari perusahaan yang seharusnya mereka awasi, ya kan? Nah, seperti yang dikatakan Ibu Yuni ini. Ibu Yuni heran karena OJK baru mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan Minapadi setelah bertahun-tahun produk tersebut menawarkan produk dengan menawarkan imbal hasil tetap. Berapa tahun? 5 tahun. Ini nih, 5 tahun. Nah, makanya jangan heran kenapa di saat saya di video saya panduan untuk memilih broker forex, pertimbangan terhadap regulator saya letakkan ke belakang. Kenapa? Ya bayangin aja, butuh 5 tahun untuk menyadari bahwa ada pelanggaran dari dari perusahaan yang seharusnya mereka awasi gitu loh, ya kan? Jadi sebenarnya seberapa efektifkah pengawasannya tersebut begitu loh, ya kan? Eh, Sebenarnya berapa banyak sih dari kita orang awam yang memahami secara detail, ya kan, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar tersebut, ya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar yang ditetapkan oleh masing-masing pengawas. Karena pengawas, kalau kita bicara investasi itu kita berhubungan dengan 3 pengawas. Maksudnya ada 3 kategori produk. Untuk produk-produk perbankan, pengawasnya LPS. Untuk produk-produk investasi, pengawasnya OJK. Untuk trading, eh, trading currency, forex, komoditas, ada Bapepti, ya kan? Untuk orang awam aja nggak ngerti itu yang namanya LPS, OJK, Bapepti, ya kan? Apalagi sampai harus memahami aturan-aturan tersebut secara detail, ya kan? Itu loh. Kita misalnya nih ya, kita berandai-andai, kita jadi tetangganya Ibu Yuni, ya kan? Tapi kita sudah nonton video saya sebelumnya mengenai 2 pertanyaan untuk mengetahui investasi bodong, ya kan? Nah, walaupun Minapadi kemudian kita ditawari produk ini sama katakanlah sama Bu Yuni gitu kan, oh dia sebagai tetangga yang baik nawarin, ini nih ada produk yang bagus, saya udah dapat kok imbal hasilnya gitu kan. Nah,
Oke lah, kita ditawari. Dan walaupun Mina Padi sudah terdaftar secara resmi, tapi karena kita tahu bahwa Mina Padi menjanjikan 11%, ya kan? 11% untuk waktu 6 sampai 12 bulan. Ini artinya kan Mina Padi tidak lulus pertanyaan pertama saya yang di video itu, yaitu menjanjikan hasil tetap per jangka waktu, menjanjikan hasil tetap per jangka waktu tertentu, ya kan? Oke, di awal-awal kita ditawari, kita pasti akan menolak penawaran ini. Tapi seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya kan kita namanya tetangga, sering ngobrol, ketemuan, ya kan. Seiring berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun, ya kan. Nah, kita dapat kabar lagi dari Bu Yuni, kamu nggak mau ikut? Saya ini udah 4 tahun, dapat kok hasilnya, oke-oke aja. Ini udah mau jalan 5 tahun. Apalagi ini resmi, terdaftar di OJK. Kamu yakin nggak mau masuk? Nah, kita kalau dengar cerita Bu Yuni ini, ya kan, setelah 4 tahun kemudian, ya kan, lama-lama goyah nggak iman kita? Itu pertanyaannya. Kalau setahun 2 tahun sih oke, iman kita masih kuat. Ah, ini mah penawaran bodong, nggak boleh ini sama OJK, nggak boleh menjanjikan hasil fixed return, ya kan? Tapi masalahnya, kalau sudah 4 tahun lebih, mau jalan 5 tahun, atau bahkan kalau menurut ceritanya Bu Yuni adalah sudah 5 tahun, di mana perusahaan itu selalu menepati janjinya, memberikan imbal hasil, apa iya kita masih menganggap Mina Padi ini nggak beres? 5 tahun menepati janji dan diawasi oleh regulator dalam negeri, ya kan? Saya sendiri nih, kalau saya yang jadi tetangganya Bu Yuni, jujur aja, belum tentu iman saya kuat. Bisa bisa saja saya ikut nyoba, ya kan? Soalnya masalahnya adalah selama 5 tahun mereka selalu menepati janji dan mereka selama 5 tahun itu dalam pengawasan OJK. Asumsinya kita sebagai orang awam yang di luar birokrasi OJK dan bla 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 itu, kalau sudah 5 tahun ya pasti OJK tahu dong. Nggak mungkin enggak, kan begitu. Ya kan? Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil gitu loh dari kasus para nasabah Mina Padi ini gitu loh. Ya kan? Jadi yang ingin saya katakan, kalau ada teman-teman yang menganggap, karena diawasi oleh pengawas dalam negeri, maka pasti aman, ya silakan pikir-pikir lagi deh. Kasus Mina Padi ini adalah salah satu contoh konkret, ya kan? Di mana si pengawas butuh 5 tahun untuk menyadari adanya pelanggaran. Oke? Di sisi lain, saya juga ingin mengatakan, hati-hati dengan label, oh ini diawasi oleh regulator dalam negeri, atau oh ini sudah terdaftar secara resmi. Kenapa? Karena itu bisa jadi hanya memberikan rasa aman yang palsu. Karena setelah 5 tahun, bisa jadi baru ketahuan bahwa mereka ini ternyata melanggar. Gitu loh. Jadi, sebagai orang awam pun, kita masih harus mengetahui detail aturan dari masing-masing pengawas itu, gitu loh. Nggak cukup sekedar label diawasi oleh regulator dalam negeri atau label sudah terdaftar secara resmi. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke? Oke teman-teman, semoga ada yang bisa kita pelajari dari kasus Mina Padi ini. Dan kalau teman-teman mau tahu 2 pertanyaan apa yang saya gunakan untuk mendeteksi penawaran investasi bodong, silakan cek linknya di kolom deskripsi. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu video pembahasannya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.